Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sak derengipun bapak-bapak, ibu-ibu nggih. Jadi pengawasan kita ini dulu pernah berlangsung, yaitu pembahasan materi juga Al-Qur'an. Nggih. Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an sekalian menerjemahkan dan menjelaskannya. Apa mau dilanjutkan atau hanya satu pembahasan saja, Mas Hendri? Dua kali nggih. Jadi dua mata pelajaran, dua pembahasan. Nggih. Di kesempatan ini kita mau merampungkan pembahasan yang belum selesai, tanggung. Itu pembahasan masalah jenazah. Itu pembahasan berputar seputar jenazah atau orang yang telah meninggal. Kita masuk sudah pada pembahasan yang keenam, yaitu hamlul mayit wa dafnuhu. Memikul, memanggul mayit, membawa mayit ke tempat perkuburan dan menguburkannya. Di dalam Islam tentunya ada tata cara syariat, dan yang mengamalkan orang yang masih hidup itu mendapatkan pahala. Bagi orang yang meninggal sudah tidak mendapatkan pahala, tapi orang yang mengurusi orang yang masih hidup itu yang mendapatkan pahala ketika dia mau mengurusi orang yang telah meninggal. Karena orang yang telah meninggal itu dia tidak memiliki amalan lagi, dia hanya mendapatkan amalan-amalan soleh yang telah dia kerjakan di waktu dia masih hidup. Adapun dia telah meninggal, dia tidak punya perbuatan amalan, dia hanya bisa mendapatkan amalan jariyah yang mungkin dia pernah beramal di masa hidupnya, kemudian mengalir kepadanya ketika dia meninggal. Yang pertama yang perlu kita perhatikan dalam pembahasan membawa mayit ini, bapak-bapak, ibu-ibu nggih, amal soleh itu hukumnya fardu kifayah. Membawa seorang muslim yang telah meninggal, muslimat yang telah meninggal ke perkuburan dan menguburkannya, itu hukumnya fardu kifayah. Apa itu hukum fardu kifayah? Artinya apabila sekelompok kaum muslimin, satu atau lebih, tidak semuanya, sudah mengerjakan amalan kewajiban ini, maka yang lainnya gugurlah kewajibannya. Umpamanya di masjid sini ada sekelompok orang muslimin yang sudah mengurusi mayit dan sampai ke perkuburan, maka kaum muslimin yang lainnya sudah gugur kewajibannya. Tetapi kalau semuanya tidak menjalaninya, maka semuanya berdosa. Itu namanya fardu kifayah. Berarti harus ada sekelompok kaum muslimin yang menegakkan amalan ini, harus ada. Kalau tidak nanti semuanya berdosa. Ya. Dosanya dosa besar, Pak, karena meninggalkan amalan yang wajib. Dasarnya diantaranya Allah berfirman dalam surat Al-Mursalat, Alam naj'alil arda mihada. Tidakkah kami telah menjadikan bumi itu sebagai tempat berkumpul? Berkumpulnya siapa ya kira-kira ya? Disebutkan dalam ayat selanjutnya, ahya wa amwata. Tempat berkumpulnya orang yang masih hidup dan orang yang sudah meninggal. Nggih, Pak nggih, leres nggih? Kan bumi itu kan berkumpulnya orang yang masih hidup dan juga berkumpulnya orang yang sudah meninggal. Yang sudah meninggal dikubur, yang masih hidup di atas, jalan di atas bumi. Tempat berkumpul semuanya.
Masya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menjadikan bumi itu tidak sia-sia. Di antaranya tempat berkumpulnya manusia yang hidup maupun yang mati. Kemudian disyariatkan yang berikutnya tadi tentang hukum membawa jenazah dan menguburkannya. Hukumnya fardu kifayah. Kemudian yang berikutnya disyariatkan untuk mengikuti jenazah dan berjalan bersama jenazah tadi, membawanya sampai ke tempat perkuburan. Jadi kalau ada yang membawa jenazah, maka yang lain itu apa? Mengikutinya. Itu disunahkan, disyariatkan dalam Islam. Sampai ke tempat perkuburan, sebagaimana dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, bahkan memberikan semangat kepada kita semua untuk mengantar jenazah. Apa itu? Man syahida janazatan hatta yusalliya 'alaiha falahu qirat. Orang yang menyaksikan, menghadiri, mendatangi kematian seorang muslim atau muslimat, kemudian dia sholat jenazah atas mayit tadi, dia mendapatkan 1 qirat pahalanya. Qirat itu ukuran, Pak. Bahkan disebutkan dalam hadis, qirat itu sebesar gunung Uhud. Pahalanya besar seperti itu. Wa man syahida hatta tufdan atau tutfan, orang yang menghadiri kematian kemudian dia mengantarkannya sampai dikubur. Falahu qiratan, dia mendapatkan 2 qirat. Pahalanya tuh, Pak. Kemudian ditanyakan oleh para sahabat, qila wa mal qiratan, apa itu 2 qirat? Mislu jabalain al-audimain, seperti 2 gunung yang besar. Ya. Jadi mengantar jenazah itu perkara yang disyariatkan sampai ke tempat perkuburan, Pak. Nggih. Sebagaimana yang telah kita laksanakan di hari-hari ini, insyaallah, alhamdulillah. Kemudian yang berikutnya, masalah yang berkaitan dengan membawa jenazah. Wa yusannu, disunahkan, liman tabi'aha al-musyarakah fi hamliha in amkana. Bagi orang yang mengikuti jenazah itu disyariatkan pula kalau memungkinkan dia berserikat membawa peti jenazah atau membawa jenazah. Ya, kalau sudah cukup orangnya ya jangan kebanyakan, nanti malah nggak bisa jalan. Ya, biasanya berapa orang, Pak? 6? 4 cukup nih. Kalau kebanyakan malah langkahnya malah keidak-idak kaki nih, malah orang kepenak, malah langkahnya malah orang kepenaknya, Pak. Ya. Apalagi tempatnya rotok jauh, waduh, itu malah menyusahkan. Jadi disunahkan demikian kalau memungkinkan. Kemudian yang berikutnya disunahkan pula bersegera untuk mengurusi jenazah dan menguburkannya. Bersegera itu yang menjadi syariat Islam. Kecuali ada kebutuhan atau hajat maka boleh diundur. Misal, Pak nggih, ada orang meninggal, orang Islam, kemudian keluarganya belum datang semuanya. Ya, mungkin ada keluarganya dari jauh yang belum segera datang karena dalam perjalanan atau terlambat datang, maka boleh diundur waktunya, tidak masalah. Karena itu ada kebutuhan dan para ulama membolehkannya. Menunggu sampai keluarganya datang, itu boleh. Tetapi kalau seandainya itu tidak ada kebutuhan seperti itu, semuanya sudah lengkap, tidak ada lagi yang harus ditunggu, maka segera itu lebih baik. Kenapa, Pak? Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, Isra'u bil janazah, bersegeralah kalian untuk mengurusi jenazah dan menguburkannya. Fa in taku sholihah, kalau jenazah itu seorang yang soleh, Masya Allah ya, seorang yang baik, seorang yang soleh, orang yang bertakwa, fa khairun tuqaddimunaha,
ilaih, maka kebaikan itu akan segera dia mendatanginya. Itu di mana, Mas? Di alam kubur. Karena di kubur itu ada nikmat, ada siksa. Orang yang baik itu dia segera mendapatkan kebaikan, maka disegerakan saja dapat masuk ke dalam kubur, sehingga dia di dalam kubur itu segera mendapatkan berbagai macam nikmat. Itu adalah segeranya seorang muslim itu diurus dan dikuburkan. Kemudian wa intaku siwadalik fasyarrun tad'unahu an riqabikum. Kalau dia itu tidak soleh, orang yang toleh, orang yang tidak baik, maka kebaikan itu diletakkan di atas pundak-pundak kalian. Jadi begini maksudnya, kalau kalian itu tidak segera menguburkan orang yang jelek, itu justru kejelekan itu dipikulkan kepada pundak-pundak kalian. Segera saja, jangan dilama-lamakan. Kalau yang baik segera dapat kebaikan, yang jelek justru kalian itu mendapat beban dari orang-orang yang jelek tadi. Jadi segerakan saja. Ngoten niku maksud dari hadis Nabi SAW, hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, hadis yang sahih. Kemudian juga maksud dari bersegera itu, cepat itu pula maksudnya berjalannya itu ojo go susu-susu. Maksudnya Mbak. Jadi mamanya diperintahkan untuk bersegera itu bukan berarti jalannya ke susu-susu. Jalannya sakinah aja, tenang. Jalannya tenang menuju perkuburan itu tenang saja, nggak usah ke susu-susu seperti orang mau berlari. Nah, sebagian orang begitu mengamalkannya, Pak. Jadi membawa mayit itu kayak ke susu-susu mau berlari, balapan, Pak. Senang, tenang aja itu. Jadi tidak ada seperti itu yang diamalkan oleh para salafus saleh. Baik. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu juga dalam membawa mayit itu sebenarnya tidak ada bacaan-bacaan khusus Bacaan-bacaan khusus jane mboten wonten. Dalam Islam itu mboten wonten contohnya. Sunnah Nabi tidak mencontohkan. Jadi membawa mayit itu kita justru disuruh untuk berpikir, bertafakur tentang kematian, karena kita ini sedang membawa orang yang mati, dan kita ini nanti seperti yang dibawa tadi, nggak tahu kapan waktunya. Maka kita hanya banyak beristighfar untuk diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak ada bacaan-bacaan khusus di dalam membawa mayit. Ini bagi, ini perhatian, karena amalan membawa mayit itu amal soleh, ibadah. Maka kita tidak boleh banyak melakukan ibadah yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian juga bagi penggali kubur, itu semestinya kalau tanahnya gampang, maka disunahkan untuk menggali kuburnya itu rodok jeru dalam. Jadi tidak dangkal Pak, dalam. Kalau memang tanahnya gampang. Dan juga luas, tidak terlalu sempit, karena nanti ketika orang mau memasukkan mayit ke dalam kuburan itu kan tidak kesulitan Pak, karena agak luas, tidak sempit. Ini demikian. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, ihfiru wa ausi'u wa ammiku. Galilah kalian lubang, luaskanlah lubang kubur, dan dalamkanlah lubang dari kubur. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Kemudian yang berikutnya, bagi mayit yang perempuan, yang wedok Pak. Jadi yang perempuan ini punya kekhususan, ketika mau diturunkan ke lubang kubur itu monggo mayitnya ditutup pakai kain dhisik, ojo dibuka. Itu syariatnya, karena wanita itu aurat. Jadi mboten digembor-gembor apa dibuka-buka begitu nggih Pak.
Jadi ditutup dengan kain dulu, nanti sudah mau masuk kubur baru kainnya dibuka. Ditutup dengan kain dulu. Itu adalah ajaran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bagi yang memasukkan mayit ke dalam kubur, namanya petugas, dia membaca doa Bismillah wa ala millati Rasulillah. Nggih Pak, mun dihafal nggih? Bismillah wa ala millati Rasulillah. Itu memasukkan mayit. Itu membaca sunnah, membaca yang demikian itu. Kemudian pula bagi mayit muslim, muslimah itu punya kekhususan dalam kubur. Bukan sekedar hanya kubur itu digali lubang ke dalam, tidak, tapi dibuat lahat. Nggih, lahat itu samping ya Pak, menyamping ya. Jadi nanti bagian kanan dan kepala itu nanti menghadap kemana Pak? Ke kiblat. Nanti dibuat lahat masuk ke sebelah, ke arah samping. Sudah masuk lubang, dibuat lagi apa? Ke samping lahat. Itu namanya lahat. Kata Nabi SAW, orang Islam itu memiliki lahat, sedangkan orang bukan muslim tidak memiliki lahat. Itu makna dari hadis Nabi SAW. Jadi kita punya keutamaan. Seandainya tempatnya itu tidak bisa buat lahat karena tanahnya apa? Tanahnya itu susah, maka diusahakan pakai kayu atau papan untuk menahannya. Kalau nggak bisa sama sekali, maka apa adanya, menggunakan apa? Sesuatu yang bisa untuk mengubur seorang muslim atau muslimat. Kemudian juga disunahkan di bagian kepala itu diletakkan padanya bata, Pak. Bata atau semacam tanah yang dikeraskan, kemudian diletakkan di bagian kepala mayit. Itu disunahkan demikian. Ya. Kemudian pula di belakang daripada mayit ketika itu kan disisikan gini ya Pak, disisikan apa? Dengan sisi kanan ya. Nanti di bagian belakangnya itu juga disumpel dengan apa? Dengan tanah atau bata, biar dia tidak apa? Terbalik. Ketika dikeruk tanah tidak terbalik ya. Jadi tetap dalam kondisi yang demikian. Maka ini semuanya amalan orang muslim yang masih hidup ya Pak, yang sudah meninggal tidak bisa seperti ini bekerja. Yang masih hidup dan mereka mendapatkan pahala ketika mengurusi seorang muslim atau muslimah yang telah meninggal. Kemudian ditutup kuburan lahat itu, ditutup nggih Pak, ditutup duluan, kemudian baru diturunkan apa? Tanah dari atas ke lubang. Tutup dulu lahatnya. Nah, ini cara-cara bagi yang punya kegiatan pekerjaan seperti ini, bagus untuk diperhatikan. Kemudian setelah sudah mengubur mayit, tanah sudah dinaikkan, maka disunahkan, bahkan menjadikan syariat Islam, itu ditinggikan tanahnya di atas kuburan itu kurang lebih 1 jengkal, nggih Pak. Jadi tanah itu kuburan, tanah diunduk ke 1 jengkal tingginya. Biar orang tahu kalau itu kubur. Biar tidak diinjak-injak, karena Nabi SAW itu melarang orang itu menginjak-injak kubur dan duduk di atas kubur, karena dia menyakiti orang yang ada di kubur tadi, mayit tadi. Ya. Jadi kita jangan sampai menginjak-injak kubur nggih Pak. Jangan sampai duduk di atas kuburan nggih. Hati-hati. Jadi meninggikan tanah, nah itu 1 jengkal kurang lebih. Kemudian juga disunahkan pula memercikan air, Pak nggih. Mercikan air di gundukan tadi. Biar tanahnya rotok mengeras, tidak kemudian hilang begitu saja. Dipercikan air boleh. Ya. Kemudian pula di kuburan tadi boleh diletakkan batu atau apa saja sebagai tanda di bagian kepalanya bahwa itu adalah kuburan. Boleh, tidak masalah. Jadi
Bisa juga dikasih batu-batu di sekeliling daripada gundukan tadi, biar gundukannya tidak turun. Itu boleh pula untuk membatasi dengan kuburannya orang lain. Islam bolehkan. Ya, Pak. Nah, ini perkara-perkara yang bisa kita ambil. Kemudian setelah kita menguburkan mayit, kita disunahkan berdoa. Berdoa untuk siapa, Pak? Berdoa untuk si mayit. Kita tidak memohon mayit itu doa untuk kita, karena mayit sudah meninggal. Kita justru yang mendoakannya. Di antara doanya yang Nabi ajarkan, di antaranya itu Nabi mengatakan, istaghfiru li akhikum was'alu lahu at-tasbit. Istighfarlah kalian untuk saudaramu yang sudah dikubur ini, dan minta agar dia ditetapkan, kuatkan, agar dia dikuatkan menerima cobaan nanti di dalam kubur, karena nanti akan datang padanya Pak, malaikat mungkar dan nakir, akan bertanya kepada dia tentang siapa? Tentang Allah, tentang siapa Rabbmu, tentang siapa nabimu, tentang siapa agamamu. Maka nanti kalau kita mendoakan saudara kita ini, dia pasti bisa menjawab dengan pertanyaan tadi. Tidak gampang, Pak. Pertanyaan di kubur itu, siapa Rabbmu, itu jawabannya itu sesuai dengan amalan kita di dunia. Ini orang nggak tahu tentang Rabbnya, orang kafir itu tidak bisa jawab. Dalam hadis itu dikatakan jadi nggak bisa jawab. Ditanya siapa nabimu, karena tidak pernah mengikuti nabi Rasul. Siapa, apa agamamu? Jawabnya karena tidak beragama. Jadi tidak gampang menjawab pertanyaan munkar dan nakir. Maka di dunia ini kita beriman kepada Allah, kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW, dan kita mengikuti agama yang benar, agama Islam. Maka nanti pertanyaan itu gampang dijawab. Itu juga doa untuk mereka. Kemudian, adapun membaca Al-Quran di kuburan itu tidak ada sunnah Nabi SAW, ya Pak. Jadi monggo-monggo panjenengan ajeng membaca Al-Quran itu ya teng masjid, teng omah, nggih, mboten teng kuburan. Tidak ada syariatnya membaca Quran di kuburan, karena orang yang mati itu tidak dibacakannya Al-Quran. Yang diperdengarkan Al-Quran itu orang yang masih hidup, sehingga dia bisa mengambil manfaat dari membaca Al-Quran tadi, ya Pak. Jadi membaca Al-Quran di kuburan itu tidak ada amalan dari Nabi SAW. Kalau membaca Al-Quran itu di rumah, di sekolah, di madrasah, di masjid. Tapi kalau di kuburan tidak ada contohannya. Nggih. Hati-hati, karena ada amalan bid'ah namanya dalam Islam. Tertolak amalan kita itu walaupun mungkin kita merasa baik. Kemudian juga perkara yang penting kita di sini, yaitu kita dilarang berjalan menginjak-injak apa Mas? Kuburan, nggak boleh. Nggak boleh nggih. Disunahkan pula kalau bisa momanya panjenengan saged melepas alas kaki niku disunahke. Tapi kalau momanya keadaannya tidak memungkinkan, seperti kuburan itu banyak durinya, banyak belingnya, mungkin atau banyak kerikil-kerikil yang tajam, atau mungkin dalam kondisi panas, ya tanahnya itu panas, maka kita menggunakan alas kaki karena itu hanya perkara yang disunahkan. Tapi kalau perkara itu bisa mendatangkan yang lebih jelek, lebih memberikan mudarat, maka kita jangan sampai memudarati diri kita. Asalnya melepas alas kaki. Tapi kalau tidak memungkinkan, menggunakan pun tidak mengapa, karena kemudaratan kita hindari dari sekedar hanya menjalani sesuatu yang sunnat. Kemudaratan itu harus dihindari. Baik, Bapak-bapak, begitu saja yang bisa kita sampaikan, hal-hal yang berkaitan dengan membawa jenazah ke tempat perkuburan. Tentunya
di sana ada masalah-masalah yang belum kita sampaikan. Monggo kalau ada pertanyaan, monggo silakan. Untuk mengirim pahala untuk Ismail itu Mengirim pahala, soalnya itu bisa ada. mengirim pahala berupa amal soleh atau berupa apa? Berupa Kalau untuk menumpahkan uang atas nama tamu si mayit, sampai seorang muslim beramal soleh dalam rangka untuk menyampaikan pahala ini kepada orang lain, boleh sampai. Dan itu keumuman dari doa orang muslim, yaitu doa seorang muslim pun sampai kepada muslim yang lain. Waladina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana fir lana wa li ikhwanina ladina sabaquna bil iman. Terus ayat ini menunjukkan doa seorang muslim itu sampai kepada muslim yang lain. Begitu pula dengan amal soleh. Apalagi amal soleh itu berkaitan dengan amalan jariahnya. Contoh nggih, Pak, ngoten. Di masa hidupnya dia mengajarkan Al-Qur'an kepada panjenengan. Nggih, Pak, nggih. Mengajarkan Al-Qur'an pada si fulan. Maka si fulan ini karena sebab diajarkan Al-Qur'an, dia menjadi orang yang pandai membaca Al-Qur'an. Maka dia menjadikan bacaan tadi untuk si mayit sebagai bentuk amal soleh, amal apa? Jariyah. Sampai. Oke, Pak, monggo. Kalau doa Pak Yasin, Pak, di makam, kita bawa bukunya Yasin ini boleh nggak? Bawa buku Yasin mungkin boleh saja, tapi bacanya nggak boleh. Karena baca Al-Quran di sana itu bukan tempat membaca Al-Quran. Nabi SAW dan para sahabat dan orang-orang setelah mereka tidak pernah mengamalkan membaca Al-Quran di kuburan, tidak pernah. Baca Al-Quran itu di masjid atau di rumah, di kuburan itu tidak tempat membaca Al-Quran. Tempat untuk kita mendoakan si mayit agar diampuni dosanya, diluaskan kuburnya, diberikan rahmat, diberikan keteguhan, nggih Bang, itu yang doa-doa kita kepada mayit. Monggo, ngoten. Nggih Bang, mungkin amalan itu sudah sering lakukan tapi belum tentu benar. Ya, kan namanya ajaran itu kan kita kan sekarang terus berjalan nggih Bang, kan ilmu itu terus ada. Bisa aja perbaikan terhadap sesuatu yang telah terdahulu. Mungkin panjenengan pun sudah pernah mendengar ada yang tidak membolehkan, tapi di hari ini lebih mantap kalau disampaikan lagi. Mungkin panjenengan pernah mendengar ora oleh jane. Tapi kan kebiasaan yo melu-melu. Nah, saiki bisa ditahan. Nggih, Bang, nggih. Itu namanya ilmu itu diamalkan. Monggo. Sinten nggih, monggo, Pak. Boleh, nggih. Malah disyariatkan, nggih. Yang kedua, saya mau tanya itu kalau di makam itu kalau ada orang meninggal itu kalau mau dimasukkan ke kuburan itu ada yang diadani? Diadani, oh ini tidak ada syariatnya juga. Jadi kalau diadani, Nabi SAW tidak pernah mengajarkan seorang yang mayit diadani. Kenapa, Mas? Adzan itu secara syariat memang tidak ada, contoh Nabi tidak ada. Kemudian alasan yang berikutnya, adzan itu ditunjukkan kepada siapa? Orang yang hidup dan untuk sholat. Adzan itu untuk orang sholat, nggak ada adzan untuk yang lain, betul nggak Bang? Adzan itu disyariatkan, pensyariatannya itu untuk orang yang masih hidup dan memanggil orang yang sholat. Adzan itu, Pak. Jadi kalau adzan kepada orang yang meninggal untuk apa? Karena syariat itu diturunkan itu sesuai dengan akal manusia. Jadi tidak ngawur. Maksudnya tuh tujuannya apa? Adzan itu tujuannya apa? Sesuai dengan akal manusia. Yang namanya adzan itu memanggil orang sholat. Masa orang mayit dipanggil sholat? Kan maknanya kan ada Pak, hayyalal sholat kan, hayyalal falah. Hayyalal sholatnya ya mayit dipanggil sholat itu pun. Jadi secara akal kan mboten diterima. Gitu ngoten nggih. Ya Pak Bu, ada, mboten. Nah, monggo. Itu masalah wajib kifayah. Nggih. Itu kan memandikan. Mboten nggih, mandikan, mengkafankan. Nggih. Termasuk yang
Yang dari gali makam nggih Pak. Jadi urusan dengan mayit semuanya itu fardu kifayah. Nah, saniki panjenengan tidak ada yang mengurusi. Misalnya, bagaimana mayit seorang muslim tidak diurus sampai akhirnya tidak dikubur? Kan tidak mungkin. Pasti hukumnya mesti fardu kifayah karena mesti ada yang mengurusinya. Nah, ketika ada yang mengurusinya, yang lainnya gugur kewajibannya. Nek orang nggak ada yang mengurusinya, semuanya berdosa. Pasti mesti ada yang mengurusi. Walaupun 1 orang, 2 orang pasti ada yang mengurusinya. Nggih, berarti hukumnya apa? Fardu kifayah. Jadi secara kesimpulan. Banyak kok itu Heeh. ngurusi mayit itu. Nggih. Mungkin ada yang undangi itu, Nggih. termasuk enggak itu. Nggih, pemberitahuan. Nggih, pemberitahuan, nggih. Yang lain Termasuk mengurusi mayit, nggih. Karena pemberitahuan kepada orang lain itu faedahnya banyak. Yang satu bisa disolati oleh kaum muslimin yang banyak. Bisa diketahui doanya banyak kaum muslimin kepada orang tersebut. Nggih, Pak nggih. Jadi kan orangnya sudah meninggal. Semoga Allah memberikan rahmat padanya. Itu kan doa nggih, Pak. Nggih, mudah-mudahan amal solehnya diterima. Mudah-mudahan Allah mengampuninya. Itu doa. Walaupun bahasa Indonesia itu doa. Jadi semakin banyak orang muslim tahu itu semakin baik karena banyak doa yang disampaikan pada. Apalagi sholat. Kata Nabi SAW itu 40 orang muslim yang dia itu bertauhid, artinya seorang muslim yang tidak membuat syirik kepada Allah, sholat kepada seorang muslim yang meninggal, itu dosa-dosanya diampuni. Makanya kan orang yang meninggal itu kan diusahakan sholat banyak orang ya Pak. Nah itu maksudnya itu Pak. Semakin banyak semakin bagus, semakin baik. Berarti pengumuman, pemberitahuan itu semakin apa? Dibutuhkan. Termasuk? Iya. Kifayah. Sholat juga fardu kifayah Pak. Jadi kalau mamanya sudah ada sekelompok muslimin sholat, yang lain sudah hukumnya Pak gugur. Tapi kalau tidak ada yang sholat sama sekali, semuanya berdosa. Itu hukumnya sami. Sholat sami. Monggo, wonten Pak, monggo. Nggih. Pak panjenengan mireng nggih? Mireng mau? Mireng. Nggih. gangguan pendengaran. Nggih. Tapi saya tahu temanya yang Bahas. dibahas. Nggih. Kadang dengar, kadang tidak. Nggih. Yang saya tanyakan berkenaan dengan mungkin agak nyimpang, maaf ya. Monggo. Hubungannya dengan orang mati. Nggih. Jadi dalam WA yang saya baca, warga sini nih tidak saya sebut namanya. Nggih, mboten cah. Kalau mati itu biar tahu semuanya dijelaskan Ustaz. Kalau orang sudah mati itu seperti mimpi. Di antara orang banyak sekali sampai makam itu seperti mimpi, senang banget ya katanya. Tetapi setelah ditinggal kok sepi, kok jangan tapi di mana yang mati itu mayatnya. Tapi terus bangun kok mambu tanah, kok mana celana saya, mana kok anaknya kain, terus bangun terus raba-raba ini kok tanah ini terus teriak takut. Yang saya tanyakan, mati itu kan udah alam lain dong. Nggih. Secara logika saja kalau bangun nggak bisa kok itu duduk ada bambunya, ada Nggih. Nggih. taleni nggak bisa, so ngeraba-raba, so bangun, so teriak. Nggih. Nggih. Menurut saya pribadi, bukan pikir, bukan anu ya Quran hadis, menurut logika saya. Nggih. Menurut ini salah ini memberikan pengertian pada orang ini. Nggih. Alamnya orang mati itu jasadnya memang di tanah itu. Tapi arwahnya kita tidak tahu itu Allah yang. Nah, yang saya tanyakan, benarkah seperti itu kalau udah mati ditinggal tuh takut, bangun. Karena bayangkan tuh memang takut sekali, apalagi saya kalau tenang DWW minta diterangkan. Mboten leres niku Pak, niku salah total. Niku salah total. Itu namanya keyakinan yang keliru terhadap kematian.
Jadi wonten hadis, wonten kisah dari syariat ini yang berkisah seperti itu. Karena kita ini kan berbicara tentang kematian. Kematian itu tidak akan ada yang tahu bagaimana ceritanya tentang dimati itu kecuali dari syariat, dari wahyu yang diwahyukan kepada Nabi SAW bercerita tentang perkara tersebut. Selama tidak ada ya berarti kita tidak bisa ngarang-ngarang. Nah, ngarang-ngarang cerita itu namanya ngarang-ngarang cerita, Pak nggih. Awake dhewe itu dapat dari mana? Coba ditanya, mesti dari orang lain, masih dari orang lain. Jadi kalau sudah dari orang lain namanya tidak ada berita yang terpusat sama siapa. Berarti sudah sana sini berkata dan berkata, kila wa kola, artinya bahasa Arabnya Pak, berkata dan dikatakan, begitu. Itu tidak benar. Jadi kalau kita tidak tahu ya sudah, kita nggak usah mencari tahu sesuatu yang tidak tahu. Akhirnya kita mengarang-arang, begitu. Nah, mengarang-arang dalam agama itu tidak boleh. Itu bisa masuk ke dalam kedustaan di dalam agama. Berbuat cerita tidak ada benarnya, namanya dusta. Nggih. Monggo. Pengertian alam kubur itu. Nggih. Mungkin si penulis itu pengertiannya di lubang kubur itu. Karena tidak hanya Mboten, alam kubur itu hanya merupakan tempat kita dikuburkan karena memang jasad manusia itu kan kalau tidak ditanam mambu. Nggih, Pak nggih. Nah, jadi ditanam, tapi alam kubur itu artinya alam setelah kematian. Ya alamnya beda sama alam kita, gitu loh. Nah, nggih. Nah, bahkan dikatakan dalam kalimat lain alam apa? Alam apa namanya? Barzakh. Nah, itu alam barzakh. Itu alam kubur, alam barzakh itu namanya. Bukan di kuburan itu adalah salah satu tempat memang kita dikuburkan karena manusia ketika tidak dikubur ya jadinya apa? Mambu sana, mambu sini. Mungkin ada tempat tertentu yang tidak mambu, itu pun karena Allah mengendakinya. Seperti Fir'aun, nggih Pak nggih. Fir'aun kan jasadnya masih utuh. Karena itu sebagai pelajaran bagi kita orang yang paling menentang dengan Allah. Maka Allah memberikan suatu pelajaran kepada kita, ini orangnya, nggih. Ngoten mawon nggih. Sinten malih? Nggih monggo. Doa di makam itu yang benar berdiri atau Duduk berdiri saged, Pak. Duduk berdiri saged, mboten napa-napa. Nggih. Mboten wonten ketentuan. Sing penting berdoa untuk si mayit agar mayit itu mendapatkan berbagai macam doa kebaikan padanya. Nggih, monggo. Kalau duduk di kijing itu boleh. Di kijing kan berarti duduk di kubur, Pak. Mboten oleh. Mboten oleh, Bu. Nggih. Mboten oleh, Pak. Duduk di kubur mboten oleh. Nah, nggih. Ora. Mboten oleh. Ya nggih, sabar. Nah, jenenge apa? Datang kuburan itu sabar. Kuburan itu bukan tempat bersenang-senang, Pak. Isine yo kuburan. Ya nggih, Pak. Nah, orang lemekne yo ya pastinya harusnya sabar. Jangan sampai duduk di atas apa? Kuburan. Nggih. Nih, monggo. Sudah adzan Pak nggih, Pak? Sampun? Dereng? Oh, belum. Monggo sambil didahar nggih, monggo. Kalau nggak ada pertanyaan ya monggo, selesai sampun. Karena bahan sudah selesai, pertanyaan belum. Monggo pertanyaannya bebas. Tidak mesti dalam pembahasan ini. Ya, mboten napa-napa. Monggo. Kirim Al-Fatihah itu sampai enggak, Pak? Al-Fatihah terus kirimkan pada si mayit. Terjadi perselisihan para ulama itu. Saya menyampaikan ini untuk kita bisa mengetahui bahwa di kalangan ulama terjadi perselisihan tentang pengiriman Al-Fatihah kepada si mayit. Di kalangan Imam Syafi'i rahimahullah dan pengikutnya tidak membolehkan, tapi di kalangan mazhab yang lain ada yang membolehkannya, atau yang mengatakan sampai. Dan itu terjadi khilaf di kalangan mazhab dan kita monggo mengikuti yang mana silakan. Mereka masing-masing memiliki dalil terhadap masalah ini. Monggo. Istilah tahlil, kalau tahlil maksudnya membaca la ilaha illallah tidak mengapa.
Tahlil untuk si mayat. Membaca la ilallah untuk si mayit. Membaca la ilallah itu untuk orang yang masih hidup, bukan untuk orang yang sudah mati. Nih. Kalau kita datang berkumpul untuk berdoa tidak mengapa. Mendoakan si mayit, berdoa dengan doa yang panjang pun tidak mengapa. Perkara yang dibolehkan, perkara yang disyariatkan. Tapi kalau kita mengamalkan amalan-amalan khusus yang tidak dicontohkan Nabi SAW, itu tidak boleh, Pak. Maunya panjenengan ngundang orang ngumpul mendoakan untuk mayit boleh. Amalan soleh boleh. Kumpul mau ini kasih makan orang, kumpul untuk hajat keperluan, mendoakan si mayit, ini ada masalah. Iya, untuk mendoakan si mayit nggak ada masalah. Tapi kalau kita melakukan amalan khusus-khusus lagi yang tidak pernah dicontohkan Nabi, itu yang tidak boleh. Monggo-monggo nggih. Sebenarnya amalan kebaikan kita kepada orang-orang yang sudah meninggal itu masih banyak yang kita bisa lakukan. Tidak mesti yang seperti yang kita lakukan selama ini, nggih. Masih banyak, caranya masih banyak. Di antaranya berdoa, mendoakannya. Mendoakan sebanyak-banyaknya. Boleh. Ya. Monggo. Pripun, Pak? Sampun nggih? Nah. Sampun adzan nggih. Nggih, diterus nggih. Nggih pengajian toh, Pak. Pengawasan toh. Nggih. Nanti pengawasan mungkin pekan depan kita baca Al-Qur'an, membaca surat tertentu, kemudian kita menerjemahkan dan menjelaskan. Ya sami bar menjelaskan ya wonten pertanyaan ya monggo. Nggih. Ngoten mawon. Pangapunten nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.